Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rani Nurmaya, NPM 1721514146. Di sini saya akan membahas mengenai matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Nah, biasanya nih kita menganggap matematika itu sulit. Ya, matematika itu merupakan pelajaran yang paling sulit yang membuat siswanya itu menjadi tidak suka dengan matematika. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu matematika jika ditinjau dari filsafat ilmu. Nah, matematika ditinjau dari filsafat ilmu ini ada 3. Yang pertama ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekarang yang akan kita bahas yang pertama, definisi matematika. Nah, ada menurut Klein pada tahun 1973, matematika adalah sebuah makalah penelitian tentang pola dan hubungan, jalan atau pola berpikir suatu seni, bahasa, dan alat-alat. Jadi menurut Klein ini, matematika itu sebuah karya tulis, makalah penelitian tentang pola atau hubungan dan hubungan gitu ya. Nah, yang kedua ada menurut Abdurrahman pada tahun 2002, matematika adalah bahasa fungsi praktis simbolis untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan spasial, sementara fungsi untuk memfasilitasi berpikir. Jadi menurut Abdurrahman ini, matematika itu adalah sebuah bahasa yang memiliki fungsi praktis secara simbolis gitu ya, untuk mengekspresikan suatu nilai yang bersifat kuantitatif. Nah, yang ketiga ada menurut Andi Hakim Nasution, matematika adalah ilmu struktur rangkap atau pesanan dan hubungan yang mencakup dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran objek. Jadi menurut Andi Hakim Nasution ini, matematika itu adalah sebuah dasar-dasar perhitungan, ya, mulai dari perhitungan, pengukuran, dan penggambaran objek seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, definisi matematika ini adalah cara berpikir dan bernalar yang digunakan untuk memecahkan semua jenis persoalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik matematika. Nah, di sini itu ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari matematika. Yang pertama yaitu memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Ya, maksudnya objek matematika adalah objek mental atau pikiran. Oleh karena itu bersifat abstrak. Nah, objek kajian matematika yang dipelajari juga bersifat objek matematika yang dipelajari di sekolah adalah merupakan fakta, konsep, operasi, dan prinsip seperti itu. Yang kedua yaitu mengacu pada kesepakatan. Maksud dari kesepakatan di sini yaitu fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Nah, fakta merupakan kesepakatan atau pemufakatan atau konvensi. Jadi kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Jadi tidak memiliki makna yang lebih gitu ya. Jadi semua orang sudah menyepakati bahwa simbol-simbol, terus istilah-istilah atau nama-nama, lambang seperti itu sudah sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Yang ketiga yaitu berpola pikir deduktif. Nah, mempunyai pola pikir deduktif ini didasarkan pada urutan kronologisnya dari pengertian pangkal, aksioma atau postulat, terus ada definisi, sifat-sifat, dalil-dalil atau rumus-rumus, dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lainnya. Nah, yang keempat yaitu konsistensi dalam sistemnya. Nah, matematika ini memiliki berbagai macam sistem gitu. Sistem dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Nah, tiap sistem ini dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang lepas tidak berkaitan gitu. Jadi, setiap sistem ini ada yang bersifat ada yang berkaitan, ada pula yang tidak.
Nah, matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol ini dapat membentuk kalimat matematika yang disebut dengan model matematika. Nah, secara umum simbol dan model matematika ini sebenarnya kosong dari arti. Nah, maksudnya suatu simbol atau model matematika ini tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi karena objek kajian matematika itu bersifat abstrak. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, maksudnya karena simbol-simbol dan model-model matematika ini memiliki kosong arti, matematika ini kosong dari arti gitu ya. Jadi dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Nah, lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan ini sering diistilahkan dengan nama semesta pembicaraan. Itu jadi simbol-simbol atau model-model matematika ini dikaitkan juga dengan semesta pembicaraannya itu. Jadi dikaitkan lagi adanya diperlukan juga ruang lingkup semestanya. Nah, itu mungkin karakteristik matematika. Jadi, karakteristik matematika ini ada 6 poin ya. Nah, selanjutnya ada contoh dan kegunaan matematika. Nah, sebenarnya contoh atau kegunaan matematika ini sangat banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Bahkan sebenarnya banyak yang tidak kita sadari ini sering menggunakan matematika. Nah, di sini saya mengambil hanya beberapa contoh dan kegunaan matematika. Yang pertama yaitu ada kalkulus di bidang kedokteran. Nih, matematika ini dalam menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya dengan penerapan kalkulus. Nah, karena umumnya sel kanker kan tidak mungkin ya berbentuk tabung, berbentuk prisma, kerucut, atau limas gitu yang mudah sekali dihitung volumenya. Jadi oleh karena itu di bidang kedokteran ini menggunakan kalkulus untuk menghitung volume kanker misalnya. Nah, yang kedua yaitu ada trigonometri. Ini digunakan di bidang astronomi. Nah, trigonometri ini sebenarnya sangat besar sekali manfaatnya dalam ilmu lainnya. Salah satunya yaitu ilmu astronomi. Karena ukuran benda-benda langit itu kan tidak mungkin ya diukur pakai penggaris. Itu pasti dihitung menggunakan skala dan sudut yang sangat besar. Nah, maka sehingga dapat diestimasikan ukurannya secara akurat dengan rumus trigonometri. Sudut ganda digunakan secara akurat menggunakan trigonometri. Nah, rumus trigonometri salah satu contohnya yaitu rumus trigonometri sudut ganda. Ini digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Nah, karena mungkin ukuran-ukuran sudut pun tidak semuanya selalu sudut istimewa gitu. Bisa menggunakan rumus trigonometri sudut ganda. Ketiga yaitu ada operasi matematika di ilmu pemrograman. Nah, dalam matematika, teori permainan mengalami perkembangan super pesat ya pasca John Nash meraih Nobel pada tahun 1994. Nah, beliau menciptakan model matematika sistem otomasi yang akhirnya begitu berkembang saat ini. Nah, karya beliau memberikan inspirasi baru bagi dunia game yang akhirnya lahirlah Warning Eleven. Nah, mungkin bagi pencinta game pasti tahu ini ya. Dan oleh perusahaan elektronik raksasa Jepang yaitu Sony. Jadi sebenarnya banyak sekali. Nah, mungkin itu contoh dan kegunaan matematika ya. Sebenarnya masih banyak sekali gitu contoh dan kegunaan matematika. Mulai dari dasar-dasar seperti
berhitung, perhitungan, pengukuran dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan ini hanya sebagian kecil contoh dan penggunaan matematika di kehidupan sehari-hari di sekitar kita, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.